Dongeng 5 sekawan nasi uduk Johan, Dayat, Danu, Memet, dan si kecil. Minggu kemarin sampai mana ayo? Memet masih mendampingi adiknya si Nasa mengerjakan PR. Nah sekarang tinggal yang bab berikutnya, yaitu pengurangan dan penjumlahan. 5 ditambah 2 berapa, Nasa? Nasa hitung dulu ya, Mas Memet. 5 tambah 2 7, Mas Memet. Ya, tuh. Ini soalnya yang berikutnya tuh. Coba dibaca, Nasa. 10 ditambah 12 10 ditambah 12 berapa, Nasa? Ya, Nasa hitung lagi ya, Mas Memet. Ya, di aksana berapa 10 tambah 12? 10 12 berapa yo? 16 22, Mas Memet. Ya, tuh. Nomor selanjutnya nih. Baca lagi, Nasa, soalnya. 19 dikurang 3 berapa ayo? Berapa ayo di aksana? 19 dikurangi 3 90 19 kurangi 3 kok 90. Sudah selesai belum menghitungnya, Nasa? Sudah, Mas Memet. Berapa? 16. Ya, betul. Mana lagi PR-nya? Udah selesai, Mas Memet. Terima kasih ya sudah dibantu, didampingin ngerjain. Iya, sama-sama. Nanti kalau ada PR lagi, kasih tahu Mas Memet ya, biar Mas Memet bantu kerjakan. Tapi kalau Mas Memet lagi bisa membantu mengerjakan ya. Kalau lagi nggak bisa mendampingin ya mohon maaf. Nanti Nasa dibantu sama ibu ya. Siap, Mas Memet. Di satu sudutnya lagi, kecil di rumah ibu tua si penjual nasi uduk, Mbak April sedang menyiapkan nasi uduk untuk buat jualan besok hari. Di satu sudut lagi, si kecil sedang bersiap-siap menyiapkan buku pelajarannya untuk besok hari. Setelah menyiapkan semuanya dan sudah sholat, sudah sikat gigi, kecil tidur. Kecil membiasakan kalau mau tidur wudhu. Itu adik masukkan jari ke telinga ya? Masukkan jari ke telinga. Oh. Adik biasakan sekarang sikat gigi ya. Habis sikat gigi jarang-jarang. Nanti kalau jarang-jarang sikat gigi, giginya makin banyak yang bolong. Itu sudah banyak yang bolong. Adik sudah nggak boleh nggak sikat gigi, harus sikat gigi. Kalau malah sikat gigi kumur pakai air garam. Terus si kecil tidur supaya besok pagi bangun badannya lebih segar. Karena sudah mengantuk dan kecil biasakan tidur lebih awal, jam 9. Tidur cukup, istirahat cukup akan menjadi badan enak, segar untuk melakukan aktivitas. Keesokan harinya, kecil
bangun seperti biasa sarapan dengan keluarganya. Terus Mehmet pagi-pagi juga sarapan dengan keluarga, menyiapkan sarapan untuk makan orang tuanya, adiknya dan juga Mehmet. Meskipun kadang hanya dengan telur ceplok, tapi Mehmet sangat menikmati. Di sudut yang lainnya, si Johan juga kadang sarapannya seadanya, sama dengan si Mehmet. Ada kalanya kalau mereka sedang gak sarapan, makan nasi uduk di kantin sekolahan. Danu dan Daya juga tidak kalah ketinggalan sarapan. Hari itu mereka berlima sedang sarapan semuanya. Terkadang ada beberapa yang tidak sarapan. Hari itu sedang sarapan semua. Wah, karena nanti mau ada olahraga, jadi harus sarapan. Itu kalau mereka nggak sarapan, bekal atau makan di kantin. Itu kalau mereka hanya bawa bekalnya, tinggal nambah nasi di kantin. Terus Mehmet pamit tidak ikut bapak, tidak bareng bapak. Mehmet kecil ingin berangkat bareng Mehmet. Dari rumah kecil jalan kaki menuju gang rumah Mehmet. Belum sampai rumah si Mehmet, terlihatlah si Mehmet dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi dengan kami di Dongeng 5 Sekawan Nasi Uduk. Johan, Daya, Danu, Mehmet, dan tentunya si kecil. Kemarin sampai yang mana ya, Dek? Sampai kecil nggak ikut bapak. Oke, baik. Kecil ingin bareng bersama Mehmet. Dan terlihat dari kejauhan Mehmet sudah mau berjalan menuju keluarga. Dan tidak lama mendekat ke arah si kecil maksudnya. Met, kamu Cil, udah siap nih? Met, siapa sih kecil? Udah dong. Kak lihat nih, udah gendong tas, udah rapi semuanya. Udah yuk, jalan yuk, berangkat yuk. Tumben gak ikut bapakmu kecil. Iya, Mehmet kecil pengen jalan kaki pagi ini, hari ini. Pemanasan dulu lah sebelum sampai sekolah, sebelum nanti olahraga di sekolah. Yaudah yuk. Di tengah perjalanan, kecil dan Mehmet mengobrol banyak hal. Salah satunya mengobrol apa, Dek? Ngobrol di jalan. Ngobrol apa? Apa yang diobrolkan, ayo? Apa yang diomongin? Mas, aku nggak tahu. Kecil bilang gini ke si Mehmet. Met, panggil si kecil. Kita lama ya sekolah kita nggak ngadain lomba lagi, kata si kecil. Iya ya Met ya. Iya ya kecil ya. Biasanya kalau ada lomba, seringnya kita yang ditunjuk ya, tim kita yang ditunjuk ya, Cil ya. Iya. Ini sepak bola belum ada panggilan lagi ya, yang tingkat provinsi. Kemarin kan habis tingkat kecamatan sudah, kabupaten sudah, menang terus. Nah yang sekarang tingkat provinsi mereka belum, masih tunggu pengumuman.
pengumuman. Kita berdoa aja ya, Matt. Iya, Cil. Semoga aja memang rezeki kita, rezeki sekolah kita, kata si Mehmet. Amin. Amin. Diaminin oleh si Mehmet dan juga si kecil. Di tengah-tengah mereka mengobrol, terdengar suara. Indah, Matt, kamu barusan dengar suara orang teriak nggak? Iya juga sih, Cil. Tapi dari arah mana ya yang teriak itu ya? Kita cari yuk, Matt. Ajak si kecil. Yakin kamu, Cil? Cari. Kita aja pagi ini mau ada jam olahraga, Cil. Ini jam 6.35 loh, Cil. Hampir menjelang jam 7 loh, Cil. Kita jalan ke sekolah juga, sampai sekolah bisa jam 6.45 ini, Cil. Tapi gimana lagi? Akhirnya si kecil dan si Mehmet memutuskan untuk mencari tahu teriakan itu dari mana arahnya. Tapi jangan sampai lama ya, Cil, pesan si Mehmet. Iya, Matt, diusahakan gak lama-lama, biar kita gak terlambat sampai sekolah. Dan gak perlu waktu lama untuk mencari sumber teriakan itu. Rupanya ada seorang ibu yang dicopet. sampai dulu apa? Diambil barangnya. Terus yang ambil itu pergi tanpa bertanggung jawab. Diambil sama orang lain, dipakai sama orang lain, entah dompet atau apanya. Tapi sama ibu ini kejadiannya yang diambil dompetnya. Di dalamnya ada isi uang yang lumayan. Padahal ibu itu habis pulang kerja. Wah, kasihan, Matt. Ibu itu baru pulang kerja. Kayaknya ibu itu pulang subuh mungkin ya. Kerjanya malam mungkin ya, terus pulangnya pagi. Shift-shiftan mungkin ya kerjanya. Kasihan ya. Terus enaknya gimana, baiknya gimana ini, Cil, kita mencari bantuan juga, kita waktunya udah mepet. Kalau misalkan ke sekolah, kita juga perlu. Sebentar, aku lihat kondisi di sekitar dulu. Kalau ada orang lain yang kira-kira bisa dipercaya, aku pasrahkan sama orang lain. Nanti kita lanjut ke sekolah. Gimana? Ya? Tapi aku juga pengen menemuin ibu itu sebentar. Terus datanglah si Mehmet dan si kecil menemui si ibu itu yang dicopet. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, saya kecil dan ini teman saya Mehmet. Turut berduka ya, Bu, atas kehilangan dompet Ibu. Oh iya, ini ada sedikit untuk beli sarapan nanti ya, Bu. Sama untuk belikan lauk atau sayur matang untuk yang di rumah, barangkali mungkin anak-anak Ibu, kata si kecil. Gak usah, Nak, bawa aja, itu nanti untuk uang sakumu. Nanti kamu gak punya untuk beli makan di sekolah kalau lapar atau pengen jajan. Gak usah, Nak, bawa saja, Nak. Ibu masih ada uang sedikit sih. Ibu nggak menyimpan uangnya di dalam satu dompet semuanya. Jadi alhamdulillahnya ibu masih punya beberapa sebagiannya. Nggak banyak sih, tapi lumayan bisa untuk mengisi perut hari ini. Nggak apa-apa, Bu. Ini saya ikhlas kok, Bu. Ini sebagian dari tabungan saya, Bu. Boleh ya, Bu, diambil ya, Bu?
buat tambah-tambah uang ibu untuk hari ini. Terus oh iya, ini juga ibu tadi bawakan saya makanan agak banyak. Ini untuk ibu sebagian ya. Ini ada nasi, lauk, sayur, ada kue, ada puding, ada buah, macam-macam makanan bu. Kalau ibu lapar, nanti bisa makan itu ya. Nanti uangnya untuk beli yang perlu atau untuk makan siang nanti bu ya. Ini juga ada air minum nih bu ya. Terus ini juga nanti hati-hati ya bu di jalan. Nah, Matt, pas banget nih. Kita juga udah mau menuju sekolah. Pas banget ada si bapak ini lewat. Permisi pak, minta bantuannya ya pak. Ibu ini habis dicopet pak, habis diambil dompetnya. Sementara kami harus segera berangkat ke sekolah. Tolong dibantu, didampingin ibu ini ya pak ya. Oh iya. Untung saya juga nggak ada kerjaan sih. Jadi ya udah nggak apa-apa, nanti saya dampingin ibu ini aja. Bu, nanti saya antar ya ke tempat RT setempat dulu ya bu ya, untuk buat laporan. Atau kalau perlu ke kantor polisi.